menilai saya sebagai panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, maka semua yang hadir wajib berdiri untuk menghormati. Saat sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan, tidak menyerangkan kaki, mematikan suara handphone, dan memelihara ketertiban di ruang sidang. Ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dilarang makan, merokok, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang persidangan, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Pengambilan foto, perekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan dan tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pembacaan tata tertib selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Langsung aja. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register 2135 garing perdata G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Samarinda antara Elva Yunanda sebagai penggugat melawan Rizky Nurliansah sebagai tergugat pada hari Rabu 20 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat dan untuk penggugat dan tergugat silakan maju ke depan terlebih dahulu. Dan dijelaskan dibuka ke depan. Saudari Elva Yunanda ini hadir bersama siapa? Bersama kuasa hukum saya. Lengkap kuasa hukum hari ini hadir. Iya, lengkap. Untuk saudara Rizky, Saya juga dihadiri bersama kuasa hukum saya. benar Elva Yunanda ini adalah istri Anda. Sudah menjadi Benar, Rizky Nurliansah ini adalah suami Anda. Iya, benar. Untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju menyerahkan surat kuasa dan izin prakteknya. Baik, saudari Elva Yunanda dan saudara Rizky Nurliansah hari ini hadir berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada para pihak penggugat dan tergugat. Hari dalam kali pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Elva Yunanda serta sebagai penggugat lawan Rizky Nurliansah sebagai tergugat. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami majelis hakim berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara dan saudari bahwa perceraian itu tidak baik. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang sudah terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Oleh sebab itu berdamailah, sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan rahmat serta kasih sayangnya jika kita saling berdamai dan memaafkan. Maka dari itu kami akan melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu. Dapat dipahami?
seperti surat gugatan yang telah saudari Elva Yunanda kirim ke kami, bahwasanya saudari Elva Yunanda dan saudari ini menikah pada tanggal 5 Agustus 2005. Benar? Ini menunjukkan bahwa usia pernikahan kalian itu sudah cukup tua, sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Tentunya banyak kenangan manis yang tidak bisa dilupakan. Tentu saja akan meninggalkan kenangan pahit dalam diri saudara dan saudari. Pihak dampak seperti itu pasti akan membebani pikiran kalian. Apakah keputusan ini sudah matang? Sudah kalian pertimbangkan? Saya sangat aman sekali untuk saya di Dari pihak saya akan berusaha untuk upaya berdamai berdiri. Ingat pernikahan kami sudah cukup lama, jadi saya ingin berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Sungguhnya kan dalam pernikahan itu kita harus saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri adalah ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya cukup besar bagi pasangan suami istri. Kami harap pada saudara dan saudari uruskanlah niatnya untuk bercerai. Keluarga yang itu adalah idaman kita semua. Kasus ini menurut saya, bila saudari tergugat dan saudara tergugat menyadari, marilah selesaikan secara damai saja. Bagaimana? Dari kami, dari saya sebagai suami, saya ingin tetap mengupayakan supaya damai majelis. Yang saudari apa? Saya ingin cerai dengan Baik, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Tapi nampaknya sampai saat ini pihak saudari Elva Yunanda masih dekat untuk bercerai. Namun harapan itu tentu tidak selesai, masih ada jalan keluar yang terbaik. Itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Majelis masih memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara proses mediasi di luar persidangan. Dipandu oleh mediator yang kami tunjuk, yaitu Ahmad Reski. Apakah setuju untuk bermediasi terlebih dahulu? Setuju majelis. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh di pengadilan, maka sebelum perkara ini diperiksa para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan saya menunjuk Ahmad Bapak Reski sebagai hakim mediator dalam perkara 215/PDD/2024 Negeri Samarinda. Maka dari itu sidang perkara cerai dengan nomor register 2135/2024 Negeri Samarinda ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon perhatiannya. Pada hari ini, Senin 16 Desember 2024, akan berlangsung sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara nomor 2135/PDT.G/2024/PM Samarinda antara Elva Yunanda sebagai penggugat dan Rizky Nurliansyah sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang dengan perkara cerai dengan nomor register 2135/2024 Negeri Samarinda dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik majelis. Untuk saudari Elva Yunanda beserta saudara Rizky Nurliansyah dimohon untuk maju untuk diskusi bersama. Bagaimana hasil mediasi yang sudah saya ajukan ke kamu? Mediasi yang kami lakukan itu
setelah gagal majelis, tapi saya sebagai suami tetap untuk mempertahankan hubungan saya dan untuk melakukan upaya damai majelis. Memang gagal majelis, tapi saya tidak kekeh dengan Apakah akta mediasinya ada? ada. Kuasa hukum silakan. Apa akta mediasi ini mau dibacakan? Atau saya anggap sudah dibacakan? Bisa dibacakan. Untuk saudara Rizky Nurdiansyah, apa sih upaya perdamaian? Masih majelis. Bagaimana dengan saudara Fernanda? Saya tidak kekeh dengan acara ini. Dikarenakan sidang perdamaian telah gagal, maka selanjutnya kita akan masuk ke sidang pemeriksaan. Untuk sidang ini adalah sidang pembacaan gugatan. Kiranya apakah kuasa hukum dan penggugat sudah siap surat gugatannya? Sudah siap. Dari kami majelis sudah surat gugatan sudah gugatan kami sudah siap, jadi kami membutuhkan waktu untuk melakukan tindakan membuat surat gugatan lagi majelis. Kami membutuhkan waktu selama 7 hari majelis. Kira-kira 7 hari bersalah tanggal berapa? Tanggal 23 Desember. Apakah ada keberatan dengan jadwal atau ada hari operasional? Tidak ada. Ya, kedua bagaimana, apakah dapat disetujui? Setuju majelis. Saudara sekalian, para pihak dengan upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, maka dari itu sidang selanjutnya akan ditutup. Untuk sidang hari ini dengan nomor register 2135 garing perdata G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Samarinda ditutup. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon perhatiannya pada hari ini 23 Desember 2024 akan berlangsung sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 2135 garing perdata G garing 2024 garing PN Samarinda antara LH Yunanda sebagai penggugat dan Rizky Nurdiansyah sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, gimana kabar Pak Pihak? Baik, majelis. Iya. Sidang perkara nomor register 2135 garing perdata G garing 2024 garing Pengadilan Resmi Pengadilan Negeri Samarinda dibuka dan tertutup untuk umum. Untuk saudari Fernanda beserta saudara Rizky Nurdiansyah silakan duduk di kursi pemeriksaan. Gimana kabarnya saudari Fernanda? Baik, majelis. Masih tetap ingin bercerai dengan saudara Rizky Nurdiansyah? Saya tetap ingin bercerai majelis. Gimana dengan saudara Rizky Nurdiansyah? Gimana kabarnya hari ini? Baik majelis. Masih tetap ingin upaya berdamai? Masih majelis, saya berharap hubungan ini tetap terjadi dalam majelis.
Untuk kuasa hukum tergugat dan apa hari ini hadir semua? Untuk kuasa menggugat gimana surat gugatan yang sudah siap? Sudah siap Majelis. Untuk pihak kuasa hukum tergugat silakan didengar dengan sama ya. Silakan dibacakan pergugatannya dengan penjelasan juga. Baik, izin Majelis sebelumnya membacakan gugatan berkaitan dengan harapan saya. Surat gugatan Samarinda tanggal 2 November 2024, nomor register 2134 garing perdata titik G garing 2024 PN Samarinda. Perihal permohonan gugatan perceraian pada yang terhormat Ketua Majelis Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin nomor 1, Gunung Kedua, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Nelly Setia Nur SHMA, Nabila Salsa Sakina SHMA, Suleng Beliska SHMA, Yuda Kusuma Wardana SHMA, yang bertindak atas surat kuasa pada tanggal 12 Desember 2023 untuk dan atas nama Elva Yunanda yang berkantor di Jalan Kandrioni nomor 16 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, bahwa penggugat menggugat Rizky Nurliansyah, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Juanda nomor 8 RT 023 RW 000 Kelurahan Air Hitam Samarinda, selanjutnya disebut tergugat. Adapun alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat merupakan istri sah dari tergugat yang akad nikahnya dilakukan di Kota Samarinda pada tanggal 5 Agustus 2005 di hadapan dan di bawah kantor catatan sipil Samarinda sebagaimana surat kutipan akta perkawinan nomor 555 garing 2005 tertanggal 5 Agustus 2005. 2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah dan tinggal bersama di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Juanda nomor 8 RT 023 RW 00 Kelurahan Air Hitam Samarinda. 3. Bahwasannya antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aprilia Kasana yang berusia 18 tahun 6 bulan. Bahwa mulainya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2021 sering mengalami cekcok perkara kecil. Bahwa pada bulan Desember 2022 tergugat melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sering tidak berkabar. Bahwa setelah melakukan perjalanan bisnis, tergugat pulang ke rumah dan sikap tergugat mulai berubah. Bahwa sejak Januari 2023 nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat selalu berkurang dengan alasan tergugat banyak pengeluaran akibat kecanduan judi online. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024. Tergugat melakukan KDRT kepada penggugat saat penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan yang menyebabkan luka memar pada dahi, luka lecet pada pipi kanan akibat benturan keras, memar hingga leher, memar bagian leher, memar pada lengan bagian atas, memar pada tungkai atas. Bahwa kemudian penggugat dibawa ke rumah sakit oleh tante penggugat. Bahwa akibat kejadian tersebut penggugat mengalami trauma dan berencana menggugat cerai tergugat. Bahwa sejak kejadian itu penggugat tidak pernah pulang ke rumah lagi dan sekarang tinggal di rumah tante penggugat di Jalan Mula Warman, Samarinda. 12. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya kurang lebih 2 bulan. 13. Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi di gereja Protestan di Indonesia bagian barat Jemaat Immanuel Samarinda yang didampingi oleh pendeta dan ketua gembala, tetapi tidak ada upaya damai dari kedua pihak. 14. Bahwa karena penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dengan ini penggugat telah berketetapan hati untuk melanjutkan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Samarinda. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsidiar atau apabila Pengadilan Negeri Samarinda melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini dibuat dan diajukan serta berharap untuk dapat dikabulkan. Sekian dan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Silakan tergugat. Gimana kalau tergugat, apakah telah mendengar dengan sama gugatan dari pihak tergugat? Apa ingin mengajukan jawaban dari gugatan Ya, tergugat? kami dari kuasa hukum tergugat ingin mengajukan eksepsi dan jawaban dari gugatan oleh penggugat. Namun kami meminta waktu 1 minggu majelis. 1 minggu. Tanggal berapa 1 minggu sekarang? 30. 39. Apakah bersama dengan di atas yang lain yang akan berapa? Ada dulu cuci informasi Itu semua tanggal untuk kali ini. Di tanggal 6 Januari 2025. Gimana kalau jika tertunda berutang? Ya, majelis. Untuk pihak penggugat gimana? Apakah dapat disetujui? Itu dia majelis. Baiklah, sidang hari ini pembacaan gugatan yang telah selesai. Untuk sidang selanjutnya pihak tergugat memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan kuasanya untuk membuat jawaban gugatan. Maka dari itu sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon perhatiannya pada hari ini 6 Januari 2025 akan berlangsung sidang perkara perdana cerai gugat dengan nomor register perkara 2135-Perdata G-2024-PN Samarinda antara Elvan Nanda sebagai penggugat dan Rizky Mulyansyah sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, para pihak gimana? Kabar hari ini? Baik, majelis. Lengkap, juga ada tugas kuasa hukumnya hadir semua. Langsung saja. Sidang perkara perceraian dengan nomor register 2135-Perdata G-2024 Pengadilan Negeri Samarinda dibuka dan tertutup untuk umum. Untuk saudari Eva Inanda serta saudara Rizky Nuryansyah silakan duduk di kursi pemeriksaan. Saudara Rizky Nuryansyah, apa kabar hari ini? Baik majelis. Masih dengan tetap isi bersama ingin berdamai. Ya tetap majelis. Untuk saudara Eva Inanda, kabarnya hari ini? Masih tetap dengan isi bersama. Iya. Tidak ada mau berdamai. Iya. Kalau berdua masih bareng kalian kan? Enggak. Enggak ya. majelis. Sudah tak mau bercerai dengan saudara Rizky Nuryansyah. Kuasa hukum tergugat gimana? Sudah siap? Siap majelis. Untuk kuasa hukum tergugat silakan didengarkan bersama dengan tanggapan dari gugatan ini. Oke? Silakan. Perihal eksepsi dan jawaban gugatan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 2135-Perdata G-2024 Pengadilan Negeri Samarinda. Pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda, dengan hormat yang kedatangan di bawah ini: 1. Menurut Fatwa SHMH, 2. Pania Panika SHMH, 3. Nur Al-Bawayuni SHMH, 4. Muhammad Rudi SHMH. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami, Rizky Mulyansyah, dalam kedudukannya sebagai tergugat. Sehubungan dengan adanya gugatan perceraian dari Elva Inanda, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, alamat Jalan
Samarinda yang telah terdaftar dalam register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda tertanggal 11 November 2024 dalam kedudukannya sebagai penggugat. Perkenankan kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 23 Desember 2024 yang dalam dalil-dalilnya menyebutkan bahwa tergugat kurang menafkahi penggugat adalah tidak benar. Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya. 2. Bahwa benar dalam dalil menyebutkan tergugat kecanduan judi online namun hanya beberapa kali, tapi tergugat tidak lepas untuk memberi nafkah pada penggugat. Penggugatlah yang terus merasa kurang dari apa yang telah diberikan oleh tergugat. Bahwa pada poin 5 dan 6 tergugat pergi keluar kota adalah untuk urusan bisnis. Tergugat sudah cukup berkabar dan justru penggugatlah yang kerap kali tidak membahas kesan tergugat. Bahwa faktor tergugat yang berubah sikap karena tergugat kelelahan setelah pulang dari luar kota sehingga tidak ada faktor lain seperti yang didalilkan penggugat. Bahwa tergugat melakukan KDRT karena penggugatlah yang menjadi pemicunya karena kerap ketahuan selingkuh dan tergugat berasumsi yang anak yang dikandung penggugat merupakan anak hasil perselingkuhannya. Bahwa dulu penggugat sudah pernah ketahuan selingkuh sebelum puncaknya yang terjadi pada tahun ini. Tergugat telah memaafkan dan penggugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, namun sekarang penggugatlah yang mengulangi kesalahan tersebut. Bahwa penggugat tidak pernah sekalipun memasak untuk suami dan tidak menyiapkan keperluan suami sehingga yang penggugat lakukan hanya mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak langsung pulang ke rumah setelah pulang bekerja hingga larut malam. Dalam hal pemberian nafkah, tergugat selalu memberikan sesuai. Juga tolong membacakannya pelan-pelan ya supaya pihak penggugat bisa mendengarnya juga. Oh iya, baik lanjut. Dalam hal pemberian nafkah, tergugat selalu memberikan sesuai kebutuhan penggugat. Tidak ada sejumlah nafkah yang diberikan pada pihak lain. Bahwa tergugat sudah mencoba untuk berbicara baik-baik dengan penggugat, namun penggugat tidak merespon dan memilih untuk pergi dari rumah. Bahwa penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah tidak benar dan justru penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri penggugat sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar dari gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena percekcokan sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya. Bahwa gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. Dalam konvensi bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. Tergugat menolak dengan tegas gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat kurang menafkahi penggugat, bahwa faktanya tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya. Bahwa tergugat menolak dengan tegas gugatan penggugat selanjutnya karena faktor pemicu ketidakharmonisan rumah tangga mereka adalah penggugat. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak dibuktikan dengan benar dan tidak berdasarkan hukum. Dalam rekonvensi, bahwa terdapat hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon penggugat dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi. Bahwa sudah sering tergugat mengingatkan dan menegur penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, namun dengan penggugat tidak pernah diberlakukan. Bahwa sudah sering tergugat menegur penggugat untuk langsung pulang setelah pulang kerja, namun juga tidak diberlakukan dengan penggugat. Penggugat selalu berpergian hingga larut malam dengan rekan kerjanya. Bahwa penggugat dan tergugat seringkali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan tergugat dalam pekerjaannya yang dituduh melakukan perselingkuhan oleh penggugat yang faktanya sebenarnya tidak benar. Justru pemicunya adalah penggugat sendiri. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tergugat konvensi beranggapan pernikahan tergugat konvensi dengan penggugat konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari tergugat konvensi sebagai pengecualian permohonan. Seperti contoh, tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan konvensi tersebut di atas, maka dengan ini memohon agar gugatan konvensi ini dikabulkan
konvensi. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam konvensi, 1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, 1. Mengabulkan seluruh gugatan tergugat konvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara tergugat dengan penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi. 4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara. Subsidiar. Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam konvensi, dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Samarinda, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Ya, penggugat kalau mendengar dengan jelas, apakah ada tanggapan terhadap jawaban gugatan dari pihak tergugat? Di majelis kami ingin mengajukan grafik, namun kami membutuhkan waktu. Berapa lama? 7 hari majelis. Seminggu dari sekarang kita tanggal berapa? 13 Januari. 12 Januari. Apakah ada perkataan yang berbeda atau berbeda? Tidak. Benar, pihak tergugat apakah setuju? Sudah satu pekan? Setuju majelis. Baiklah, sidang hari ini pembacaan eksepsi yang selesai. Sidang ditunda sampai pekan depan pengadilan yang sama dengan pembacaan replik. Perlu saya ingatkan kepada para pihak bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Dipersilakan pada para pihak dan satu kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil juga. Oke, maka dari itu sidang dinyatakan hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon perhatiannya pada hari ini 13 Januari 2025 akan berlangsung sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 2135-2024/PS Samarinda antara Eva Yunanda sebagai penggugat dan Rizky Nurliansyah sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, gimana kabar hari ini? Baik, majelis. Siap dan sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Untuk saudara Eva Yunanda serta saudara Rizky Nurliansyah, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Untuk saudara dan saudari, apakah sebelum ini sudah ada upaya perdamaian? Menurut terang ya. Untuk kuasa hukum tergugat, apa untuk kuasa hukum tergugat bagaimana sudah? Repliknya sudah siap? Untuk kuasa hukum tergugat silakan didengarkan dengan bersama ya. Majelis, saya akan menjelaskan replik secara berbeda dengan rekan saya. Perihal replik antara Eva Yunanda selaku penggugat melawan Rizky Nurliansyah selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 2135/2024/PS Samarinda. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta dengan kepentingan hukum Eva Yunanda selaku penggugat berdasarkan surat kuasa dan kami yang namanya disebut Yosefia Nur SHMH, Nabila Salsa Sakinah SHMH,
Sulensa SHMH, dan Yuda Kusuma Wardana SHMH. Kesemuanya berkeluarga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan penasihat hukum pada kantor kembali sebagai berdasar laporan yang beralamat di Jalan Garuda nomor 16 Kelurahan Air Bintang, Kecamatan Sumber Dahulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan ini untuk menyampaikan replik sehubungan dengan jawaban gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi tergugat. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan soal dinafkahi penggugat adalah tidak benar. Faktanya, tergugat sejak tahun 2022 jarang memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan biaya sekolah anak dengan gajinya sendiri. Padahal tugas suami adalah memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sebagaimana dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan sejak tahun 2023 tergugat selalu mengurangi nafkah yang diberikan kepada penggugat karena tergugat kecanduan judi online. Bahwa dalil tergugat menyatakan bahwa faktor sikap tergugat berubah karena kelelahan itu tidak dapat dijadikan alasan karena perubahan sikap tergugat menjadi kasar, cuek, dan tidak peduli lagi dengan keluarga telah berlangsung sejak tergugat pulang dari luar kota hingga saat ini. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan terpaksa melakukan KDRT karena penggugat sering ketahuan selingkuh adalah tidak benar. Tergugat melakukan KDRT kepada penggugat pada bulan April 2024. KDRT yang dilakukan tergugat terjadi pada saat cekcok antara penggugat dan tergugat hingga akhirnya penggugat dibawa ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, penggugat mengalami trauma hingga saat ini. KDRT merupakan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan demikian, alasan apapun termasuk tuduhan perselingkuhan tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan KDRT. Tindakan kekerasan tersebut merupakan pelanggaran hukum, apalagi dengan kondisi penggugat yang sedang hamil. Bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyatakan anak yang dikandung penggugat merupakan anak hasil perselingkuhannya. Karena penggugat secara tegas menyatakan hubungan perselingkuhannya berakhir pada bulan Januari 2024 sampai dengan kisah rumah penggugat tetap melayani tergugat sebagaimana lagi hubungan suami istri. Maka dengan ini penggugat yakin bahwa anak yang ia kandung adalah anak tergugat. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat sering mengulangi perselingkuhan itu tidak benar. Penggugat benar melakukan perselingkuhan namun hanya sekali dan hubungan perselingkuhan ini telah berakhir pada Januari 2024. Kemudian penggugat telah meminta maaf dan tergugat pun telah memaafkannya. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan penggugat tidak menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga adalah tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang kuat. Semua tanggung jawab rumah tangga telah dijalankan oleh penggugat sesuai kemampuan, namun tergugat yang seringkali abai. Bahwa atas dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat sudah mencoba untuk berbicara baik-baik dengan penggugat, namun penggugat tidak merespon dan memilih untuk pergi dari rumah itu tidak benar. Penggugat tidak merespon tergugat dikarenakan tergugat selalu berkata kasar dan membentak penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati, dan alasan penggugat pergi dari rumah adalah trauma akibat KDRT yang telah dilakukan tergugat kepada penggugat. Dan sampai saat ini tergugat tidak pernah meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan kepada penggugat. Bahwa atas dalil tergugat yang menyatakan penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir situasi yang terjadi dalam rumah tangganya adalah tidak benar. Pernyataan penggugat tersebut bersifat subjektif dan tidak didukung dengan bukti-bukti. Penggugat menegaskan segala pernyataan yang disampaikan terhadap tergugat adalah berdasarkan kenyataan yang dialami dalam rumah tangganya. Penggugat memiliki bukti yang kuat untuk dalil ini yang menunjukkan bahwa tergugat telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai suami. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan tergugat yang berusaha mengalihkan kesalahan kepada penggugat tanpa dasar yang jelas. Tuduhan tergugat bahwa penggugat tidak memposisikan dirinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga adalah tidak benar. Penggugat selama ini telah berusaha menjalankan perannya dengan baik meskipun berada di dalam tekanan akibat perilaku tergugat yang tidak mendukung keharmonisan rumah tangga. Pernyataan tergugat merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawabnya atas keretakan rumah tangga yang sebenarnya disebabkan oleh tindakannya sendiri. Bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kami ini tidak berdasar. Gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi
apabila terdapat alasan-alasan yang sah, termasuk salah satu pihak melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Dalam hal ini, tergugat telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai suami, sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan, sehingga gugatan kami ini memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum tersebut di atas, dengan ini penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Primer, 1. Menolak jawaban dan eksepsi tergugat. 2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan perceraian. 3. Menghukum termohon membayar perkara. Subsidiar. Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat gimana, sudah dengar? Apakah yang diberikan tanggapan? Apakah setuju pihak penggugat diminta selama 1 pekan? Sidang kali ini replik kami anggap selesai. Sidang ditunda sampai pekan depan di pengadilan yang sama dengan agenda replik. Untuk pihak termohon dan pemohon silakan hadir beserta waktunya, hadir di pengadilan yang sama, di jam yang sama. Maka sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon perhatiannya pada hari ini 20 Januari 2025 akan berlangsung sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 2135 garing perdata G garing 2024 garing PN Samarinda antara Eva Yunanda sebagai penggugat dan Rizky Nurliansyah sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pihak apa kabar hari ini? Untuk pihak penggugat dan tergugat lengkap semua masuk di hari ini. Sidang perkara perceraian dengan nomor register 2135 garing perdata G garing 2024 garing Pengadilan Samarinda dibuka dan tertutup untuk umum. Untuk saudari Eva Yunanda serta saudara Rizky Nurliansyah silakan duduk di kursi pemeriksaan. Gimana kabarnya para saudara Rizky? Baik, Majelis. Masih dengan upaya perdamaian? Masih Majelis, saya berusaha untuk melakukan upaya perdamaian. Saudara Eva Yunanda Itu kan baik majelis. masih ingin bercerai? Iya. Untuk kuasa hukum tergugat apakah sudah siap? Untuk penggugat dimohon dengarkan dengan seksama ya. Silakan dibacakan tanggapan dari replik. Baik, izin membacakan replik. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 2135 garis miring PDT G garis miring 2024 garis miring PN Samarinda pada Pengadilan Negeri Kota Samarinda di tempat. Dan tempat kuasa hukum dari tergugat untuk dan atas nama Rizky Nurliansyah selaku tergugat, kami hendak menyampaikan duplik atas replik yang diajukan oleh penggugat tertanggal 13 Januari 2025 dengan uraian sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam jawaban pertama tergugat pada tanggal 6 Januari 2024 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang diakui tergugat secara tegas dalam konvensi 1.
bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak memberikan nafkah adalah tidak benar. Tergugat telah memberikan nafkah secara konsisten sesuai kemampuan dan bukti transfer dapat diajukan di persidangan. 2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat kasar dan cuek tidak berdasar serta tidak didukung bukti yang objektif. Perubahan sikap tergugat disebabkan oleh kondisi rumah tangga yang tidak harmonis akibat sikap dan perilaku penggugat yang kerap kali memicu konflik. 3. Bahwa penggugat menyatakan tergugat kasar, cuek, dan tidak peduli. Hal ini disebabkan oleh kondisi rumah tangga yang terus memburuk akibat sikap penggugat yang sering memicu konflik, termasuk pengakuan penggugat tentang pernah melakukan perselingkuhan. Yang keempat, bahwa tergugat tetap pada dalil awalnya bahwa anak dalam kandungan penggugat diragukan. Merupakan anak tergugat mengingat adanya pengakuan penggugat mengenai hubungan perselingkuhan yang pernah dilakukannya. Tidak menutup kemungkinan selama rumah tangga sedang tidak harmonis, penggugat kembali berselingkuh dengan pria lain. Yang kelima, bahwa tergugat telah menjalankan kewajiban sebagai suami dengan baik, termasuk memberikan nafkah serta berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga. Penggugat yang sering menghindar dan memilih pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas justru menunjukkan kurangnya itikat baik dari pihak penggugat. Maka berdasarkan apa yang turunnya di atas, tergugat mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Negeri Samarinda berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh bukti tergugat. 2. Menyatakan replik penggugat tidak dapat diterima dalam konvensi. 1. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Subsidiar: apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan detik ini atas perhatian majelis hakim. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Cukup? Cukup aja. Kuasa hukum tergugat dan benar. Apakah ada tanggapan? Pada itu sidang kami lanjutkan adalah sidang pembuktian. Mengingat bahwa sidang pembuktian ini pihak penggugat dan tergugat untuk menghadirkan seluruh alat buktinya serta saksi-saksinya di hari yang sama. Untuk berapa lama? Kalau dari kuasa hukum tergugat meminta waktu 7 hari lagi. Dari tergugat? Dari penggugat Siapa yang ngomong? juga 7 hari dari sekarang berapa? 27 Januari. 27 Januari. Apakah ada yang mau tahu dari pengacara? Tidak ada. Maka dari itu sidang pembacaan duplik dianggap selesai. Sidang ditunda sampai pekan depan pengadilan yang sama dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat dan penggugat untuk dinyatakan sekali lagi membawa alat bukti serta saksi-saksinya. Saya ingatkan sekali lagi, upaya perdamaian masih tetap terbuka dalam persidangan. Perintahkan pada pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari yang tanggal sudah ditetapkan. Maka dari itu sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon perhatiannya pada hari ini 27 Januari 2025 akan berlangsung sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 2135-perdata G-2024-PN Samarinda antara Eva Yunanda sebagai penggugat dan Rizky Nurdiansyah sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
hari ini? Baik majelis. Sehat dan sudah siap untuk mengikuti persidangan? Oke, dari itu kemudian sidang perkara perceraian dengan nomor register 2135 garing perdata K garing 2024 garing Pengadilan Negeri Samarinda dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan agenda kita hari ini adalah agenda pembuktian. Apakah pihak tergugat sudah siap alat buktinya? Apa saja alat buktinya? Izin kami mengajukan alat bukti berupa P1, fotokopi kartu keluarga yang menunjukkan hubungan keluarga antara penggugat, tergugat, dan anak-anak sebagai bukti legal atas status rumah tangga yang sah, sampai dengan P10 seperti yang ada di daftar alat bukti kami. Dan juga kami mengajukan 3 orang saksi dan 1 orang ahli. 3 orang saksinya itu yang pertama anak penggugat dan tergugat, yang kedua tante penggugat, dan yang ketiga tetangga penggugat, serta 1 orang ahli dokter forensik yaitu Dea Savitri Yanti. Untuk kuasa hukum tergugat hari ini sudah siap alat buktinya? Siap majelis. Apa saja? Baik, dari kami mengajukan alat bukti berupa P1 yaitu 2 buah kotak gambar penggugat di satu yang lain sampai dengan P7. Dan kami juga mengajukan saksi 2 orang yaitu rekan kerja dari penggugat. Dua-duanya berbeda juga. Baik, terima kasih. Untuk agenda pembunuh ini kita akan mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Untuk para saksi mungkin boleh bisa dihadirkan ke ruang persidangan untuk yang bersumpah. Tugas para penggugat saksi. Untuk para saksi bisa dikirim. Agama kalian Islam lima? Saya Islam. Sudah siap untuk diambil sumpah? Kami akan mengambil sumpah yang beragama Islam terlebih dahulu. Untuk juga ketua negara mohon dibantu mengambil sumpahnya untuk agama ini dan dibantu oleh anggota dua. Silakan duduk terlebih dahulu. Yang tidak ada yang disumpah diri. Baik, ikuti katakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Untuk yang beragama non muslim silakan diri, yang muslim silakan duduk dulu. Yang bersumpahnya mohon dibantu dan diiringi oleh Imam Hasan. Baik, ikuti kata saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Untuk boleh disampaikan sedikit di sini. Untuk enggak siapa dulu yang ingin diperiksa? anak kandung dari penggugat dan tergugat atas nama Aprilia Kesana. Ya sana. Mohon dua saksi yang belum dipanggil mohon ditunggu di luar terlebih dahulu. Silakan. Silakan. Tolong untuk tidak sidang kursinya satu di depan. Siapa namanya? Umur berapa? 13 tahun. Tinggalnya di mana? Hari ini hadir sebagai anak kandung. Masih sekolah ya? Silakan untuk pihak penggugat untuk bertanya terlebih dahulu.
karena tadi saling saksi ini ada anaknya dari tergugat dan tergugat ya. Jadi sebagai anak dari tergugat dan tergugat, tentu saudari saksi ini paham banyak hal tentang kondisi keluarga saudari saksi. Jadi bisa nggak saudari saksi ini ceritakan apakah ada perubahan pada perilaku tergugat selama beberapa tahun terakhir sebelum kata ini muncul? Sejujurnya banyak sekali perubahan dari kakak saya. Kakak saya dulu itu sangat peduli pada kami, terutama pada mama. Tapi belakangan ini sudah mulai berubah. Kakak sudah mulai sibuk di luar rumah, jarang ikut kumpul sama saya dan mama, tidak pernah memperdulikan kami lagi. Dari tadi saudari saksi ini mengatakan bahwa ini jarang terlibat dalam acara keluarga ya. Nanti bagaimana dampaknya terhadap kehidupan saudari sehari-hari, terutama dari sisi kebutuhan saudari sebagai seorang anak? Dampaknya sangat terasa. Saya dan mama sudah jarang memberikan kebutuhan finansial dari papa, dan bahkan uang sekolah saja sudah dibayar sama mama seutuhnya. Mama sudah sibuk bekerja dan pulang sendiri untuk menghidupi saya. Sebelum pihak tergugat silakan bertanya. Baik, majelis. Saudara saksi, apakah mama saudari sering berada di luar rumah untuk bekerja atau mungkin beraktivitas lain sehingga membuat waktu untuk keluarga itu menjadi berkurang? Setahu saya mama itu sibuk bekerja karena sekarang mama kebutuhannya juga banyak. Apa juga sudah seperti lepas tanggung jawab. Mama memikirkan masa depan saya, sekolah saya seperti apa. Jadi mungkin mama di luar rumah itu sibuk bekerja. Kalau pulang juga sudah kelelahan. Saya melihat mama sudah tidak sedih sekali karena mama tadi pulang sendiri untuk saya. Baik, ketika terjadi pertengkaran di rumah, apakah papa saudari itu selalu menjadi pihak yang memulai atau ada dari mama saudari yang memicu pertengkaran tersebut? Saya setiap pertengkaran itu tidak tahu pasti siapa yang memulai duluan, tetapi setiap kali saya di rumah sudah adu cekcok, bertengkar, adu mulut. Apakah ada tambahan dari tergugat? Ada tambahan dari pihak tergugat? Cukup majelis. Dek, belum kabar hari ini? Oke, sebelumnya tahu nggak kalau papa mama ini, saudara-saudara Fernanda dan saudara Fernanda ini pernah bertengkar? Tahu, tapi bertengkarnya cuma adu mulut aja. Kira-kira bertengkar itu sering nggak? Sering kalau malam, apalagi kalau papa sudah pulang dari kerja itu udah dimulai adu mulutnya. Kalau mamanya itu kalau kerja pulangnya sering sering lembur gitu. Sering. Tahu nggak lemburnya itu di mana atau ngapain? Nggak tahu, saya tahu mama kerja Dek tinggal sama siapa di rumah? di rumah sama papa. Kalau mama papa lagi kerja di luar berarti sendiri aja? Iya, tapi kadang pulang sekolah pergi ke rumah tante. Oke, baik. Saya ingin bertanya, ada ini anak tunggal? Baik, sebagai anak tunggal dari saudara penggugat dan tergugat, Anda tentunya menjadi saksi langsung ya dari dinamika keluarga ini. Jadi saya ingin Anda berbicara dengan jujur dan tenang. Bisakah Anda menceritakan kepada kami bagaimana hubungan orang tua Anda dari sudut pandang Anda sendiri, mulai dari saat Anda masih kecil hingga sekarang? Bagaimana kira-kira? Dulu waktu kecil itu keluarga saya cukup harmonis.
Papa juga udah nggak pernah punya waktu ngobrol sama saya. Rumah juga udah nggak ada canda tawa seperti dulu. Baik deh, saya ingin bertanya. Kan tadi adik menyebutkan bahwa bapak adik itu mulai jarang pulang ya, dan sering bertengkar dengan mama Anda. Apakah adik tahu alasan dibalik perubahan ini? Saya nggak tahu alasannya kenapa, tapi saya cuma bisa berharap mama dan papa itu berbaikan, tidak perlu bertengkar. Harusnya kalau memang ada masalah bisa kan dibicarain baik-baik. Sabar ya. Udah jangan nangis. Ada tambahan dari pihak keluarga juga. Cukup aja sih. Nah, langsung kami dan juga dampaknya ke keluarganya bagaimana. Terima kasih deh ya. Ini silakan keluar di luar. Ini pesan mengambil dulu. Untuk vaksin berikutnya siapa yang ingin dihadirkan? Dari penggugat atas nama Diri Hafid. Mohon juga sebelumnya. Baik, saudara saksi. Benar nama Anda Jenny Putri Widianti? Nama tulis. Anda tahu mengapa Anda dihadirkan ke persidangan ini? Tahu. Ada hubungan apa Anda dengan tergugat dan tergugat? Saya adalah tante dari Afka. Kan, kemudian pertanyaan terlebih dahulu. Baik, saudara saksi dengan saya bertanya, apakah saudara saksi mengetahui KDRT yang dialami oleh rekannya Anda pada bulan Agustus tahun 2024? Iya, saya mengetahui. Apakah saksi melihat secara langsung kejadian tersebut atau hanya mendengar atau bagaimana saudara? Saya tidak melihat, tapi saya dengar dari cerita Elka sendiri. Dari cerita Elka. Menurut saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mendengar kejadian serupa sebelumnya? Sebelum ini baru pertama saya mendengar. Kalau tadi ada. Menurut saudara saksi, apakah kondisi rumah tangga yang sekarang dialami oleh Rizky dan Pak Yunanda itu bisa memungkinkan untuk dilanjutkan? Apakah menurut saudara saksi kondisi tersebut memungkinkan? Menurut saya sih tidak ya, karena saya sebagai tante melihat kejadian ini sangat sedih. Jadi menurut saya nggak mungkin nanti buat di tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki, tidak. Baik, kita bisa. Salah pihak juga bertanya. Baik, terima kasih Majelis. Saudara saksi, dengan saya bertanya. Sebagai tante, apakah Anda pernah merasa penggugat melakukan hal-hal yang dapat memicu konflik seperti perselingkuhan? Kalau perselingkuhan itu memang pernah, tapi Elka dan Rizky sudah saling memaafkan. Jadi semua yang Anda sampaikan di sini adalah berdasarkan apa yang diceritakan oleh penggugat kepada Anda ya? Ya, fakta yang Anda saksikan sendiri. Saya mendengar cerita dari Elka sendiri. Oke, cukup Majelis. Cukup. Baik, saudara saksi, saya ingin bertanya, apa tindakan Anda setelah melihat kondisi Elka saat itu? Saya di situ datang ke rumah Elka itu kaget ya dengan suara keributan, jadi saya langsung bawa dia ke rumah sakit. Oke, baik saudara saksi. Saudara saksi sebagai tantenya,
Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, setelah saudara saksi mengetahui kejadian tersebut, apakah saudara saksi mencoba untuk menyelesaikan masalah keponakan saudara saksi? Ya, saya sudah menyuruh mereka buat mediasi, tapi itu gagal ya. Karena mungkin sudah sangat trauma, jadi dia memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Saudara saksi sudah tinggal dengan Kak Dana tuh tinggalnya di Atang atau di mana? Rumahnya? Kalau saya nggak dekat dengan dia. Tahu bahwa saudara Eva Yolanda ini mengalami KDRT dengan luka itu tahu dari mana? Itu dari ceritanya dia. Jadi waktu itu saya ke rumahnya gitu, saya dengan keributan dan saya masuk sudah melihat Elva dalam keadaan Berarti niatnya berkunjung ya ke rumah? Iya, saya berkunjung. Ya. Pada saat berkunjung itu, pada saat melihat kondisi Elva, dia nggak si saudara Rizky ini? Saya tidak melihat ya, soalnya mungkin saya karena panik, jadi saya memikirkan Elva dan bawa keluar buat rumah sakit. Jadi pada saat mengantar saudara Elva itu, saudara ini nggak melihat suaminya di mana? Nggak ada di rumah atau di mana? Mungkin ada di rumah, tapi saya nggak nyari suaminya, saya langsung bawa keluar Elva. Dibawanya pakai apa? Saya Bawa mobil. mobil pribadi. Iya. Kalau ada tambahan dari pihak penggugat? Terima kasih, saya akan terima. Mohon identitasnya dan luar. Untuk saksi berikutnya, mohon audio. Baik, saudara saksi, apakah benar nama Anda Merit Anda Putri? Iya, nama saya Merit Anda Putri. Anda tahu kenapa Anda dihadirkan di sini? Saya diajukan di sini untuk memberikan kesaksian saya terhadap penggugat. Hubungan Anda dengan penggugat itu apa? Sebagai orang baru. Silakan untuk pihak penggugat terlebih dahulu yang bertanya. Apakah benar saudara saksi ini yang membantu Jenifa membawa penggugat ke dalam mobil setelah adanya KDRT tersebut? Iya, saya membantu tantenya penggugat untuk membantu dia buat dibawa ke dalam mobil. Apakah saksi sering berkunjung ke rumah penggugat? Tidak, sekali itu aja saya pernah berkunjung untuk mengantarkan Fitri. Di situ saya melihat keadaan penggugat itu tubuhnya itu sudah penuh dengan lebam gitu. Apakah saksi mengetahui atau pernah mendengar keributan yang terjadi pada bulan Agustus 2024 tersebut? Kalau aku dengar sih, ya karena mereka kan sering cekcok berdua. Jadi yang menggunakan Iya. itu penulis. Ya, pihak penggugat bertanya. Baik, saudara saksi, izinkan saya bertanya. Saudari saksi, apakah Anda pernah merasa penggugat melakukan hal-hal yang tidak baik untuk konflik rumah tangganya? Setahu saya kayaknya tidak pernah, karena saya melihat mereka berdua itu kayak baik-baik aja. Dan saudara saksi itu sebagai tetangga ya. Mungkin saudara saksi bisa menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang penggugat dan penggugat, karena kan saudara saksi ini kan dekat rumahnya dengan mereka. Kalau permasalahannya saya nggak tahu pasti, cuman saya tuh sering sekali mendengar mereka itu cekcok berdua suami istri. Saya nggak tahu apa yang dia bahas itu, cuman dia sering ribut aja. Berarti saudara saksi sering mendengar keributan gitu dari
rumah penggugat dan tergugat. Ya, tapi tidak tahu masalahnya apa. Iya, nggak tahu masalahnya. Kan di sini saudari saksi itu sebagai tetangga ya. Apakah saudari saksi ini pernah melihat tergugat melakukan KDRT kepada penggugat? Kalau KDRT-nya tidak pernah lihat. Kalau mendengar dia sering cekcok berdua, iya sih. Karena kan dia kalau misalnya ribut itu apa-apa aja dilempar itu. Jadi kedengaran kayak benda-benda yang dilempar. Dari saksi ini sudah bertetangga dari pada saat saudari Evan, saudari Eva dan saudara Kristi ini tinggal di sana. Iya. Sudah lama berkenalan, sudah lama bertetangga. Iya, selalu bertetangga. Apakah tahu di mana hubungan mereka berdua ini lebih dalamnya? Oh, itu kurang tahu karena si Elva ini jarang berbaur dengan tetangga. Apakah saudari Eva dan Demi sering berkumpul dengan tetangga lain? Jarang. Bagaimana dengan saudara Rizky? Apakah suaminya apakah sering berkumpul dengan tetangga lain? Sama juga jarang melihat. Yang terlihat. Terima kasih kesaksiannya kami terima. Silakan berkasnya diambil dan silakan menunggu di luar ruang persidangan. Karena 3 saksi dari tergugat sudah selesai, untuk ahlinya kami akan periksa setelah memeriksa saksi dari pihak tergugat. Pihak tergugat saksi sudah hadir semua? Itu semua sudah. Berapa orang saksinya hadir kan? 2. Mohon diambil dulu, diambil sumpahnya. Identitasnya tolong dulu. Ini apa? Surat tugas kalian ya? Pegawai negeri ya? Di komputer tadi. Diri ya? Udah siap diambil sumpahnya? Agamanya Islam semua? Waduh, mereka dibantu pembelas sumpah dan dibantu juga oleh Hakim Dakwah. Baik, ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan. Sebagai saksi saya akan memberikan keterangan Yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, kuasa hukum juga siapa yang diperiksa terlebih dahulu? Rian. Untuk saudari Menteri Ria, silakan tunggu di luar. Untuk saudara Rian, mohon masuk. Namanya Muhammad Adrian Abdillah. Benar, Miss. Tahu mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Apa hubungan? Apakah saudara saksi mengenal tergugat dan penggugat? Kenapa, Miss? Bagaimana hubungannya? Saya sebagai rekan kerjanya penggugat dan teman motor saya. Oh, saya Tergugat. baik. Silakan ke pihak tergugat terlebih dahulu yang bertanya. Baik, Majelis. Saudara saksi, bagaimana saudara saksi bisa mengenal kedua belah pihak ini? Awalnya dari teman saya yang bernama Pintin kan sering sama dia nih si apa kadang-kadang mereka juga nongkrong itu soal waktu dia juga ngajak saya buat nongkrong. Apakah benar saudara saksi yang mengambil gambar penggugat dengan pria lain sesuai bukti yang sudah dilampirkan? Nah, saya mau itu. Cukup, Majelis. Saudara saksi, sejak kapan saudara saksi ini kenal sama penggugat? Saya semenjak 3 tahun yang lalu. Saudara saksi ini tahu nggak perselingkuhannya itu di area kantor pada Januari 2024? Ya. Nah,
Benar ya? Saudara saksi ini kan merupakan teman dari tergugat. Apakah saudara saksi ini tahu kalau tergugat ini pernah bermain judi online? Ya, pada awal 2023 saya pernah ngobrol sama dia. Dia menawari saya bermain game. Oh, majelis. Bu, ada tambahan lagi di pihak tergugat? Baik, saudara saksi, bertanya kepada saudara saksi, pada saat saudara saksi mengambil gambar yang dikatakan oleh kuasa hukum tergugat, bagaimana saudara saksi bisa berada di satu tempat dengan tergugat? Baik, majelis. Saya berada di suatu tempat yang sama ketika saya sejam sebelumnya saya sudah datang di kafe tersebut. Nah, tidak lama kemudian pada jam 8 dia tiba-tiba datang dengan yang lain. Itu alasan Anda untuk memfoto mereka? Dan majelis. Baik, saudara saksi, apakah sebelum foto itu diambil saudara saksi pernah melihat penggugat dengan pria lain juga? Dan bagaimana saudara saksi menyampaikan hal tersebut kepada tergugat? Kalau untuk pria lain saya di kafe itu saya belum lihat, tapi saya langsung menyampaikan kepada tergugat pada jam 1 malam dan pada paginya dia hanya balik saja. Saudara saksi ini hubungannya dengan Rizky Nurliansyah ini gimana? Saya hanya nongkrongnya saja. Saya tidak terlalu dekat dengan si Rizky. Kenalnya dari mana saudara Rizky ini? Ya, kami sering nongkrong. Kalau dengan saudari Elvinanda? Saya sebagai rekan kerjanya. Rekan kerja, akrab nggak? Tidak terlalu berjenis. Kalau akrab. Pada saat saudara saksi ini melihat Elvinanda dengan laki-laki lain, apa tindakan saudara saksi ini? Apakah bikin foto atau gimana? Saya mau foto si Alfa bersama pria lain karena saya curiga kenapa dia tidak bersama suaminya. Hasil foto itu diapakan? Di post di story atau dikirim ke suami atau jadi taruh di grup gimana? Saya mengirim masuk ke chat pribadinya si tergugat itu di sini. Juga apakah tanggapan tergugat pada saat saudara saksi ini mengirim? Tidak ada menulis. Si Rizky hanya membaca saja menulis. Hanya membaca saja. Oke. Sudah cukup. Selesai terima. Tindakannya tolong diambil untuk mohon dikemudian. Untuk saksi berikutnya mohon dipanggil. Tinggal dulu. Namanya siapa? Kenal dengan saudari Elvinanda? Dengan saudara Rizky? Tahu atau kenal? Tidak kenal, dia tidak kenal akrab. Tempat tanggal lainnya di mana? Silakan untuk pihak tergugat untuk bertanya lebih dahulu. Saudara saksi, dengan saya bertanya, apa saudari pernah lihat penggugat selama di kantor ada berinteraksi secara berlebihan dengan pria lain? Kalau di kantor apa tidak ada hubungan sih, tapi ada kalau cerita kalau dia didekati oleh kakak. Bagaimana aktivitas penggugat selama di kantor? Biasanya pada saat jam istirahat, Eva sering bersama saya, namun ada kalanya di saat paling sibuk dalam kerjaannya dia bersama dengan rekan-rekan lainnya. Cukup majelis. Cukup. Yang kedua, Saudara saksi, jadi saya bertanya saudara saksi, sejak kapan saudara saksi ini mengenal tergugat? Saat saya kenal dengan Eva, Maaf, saudara saksi tergugat. tergugat Rizky kan? Iya, saudara saksi tahu tergugat dari sejak kapan?
saat Elva memberitahu kalau si Rizky ini adalah suaminya. Ya. Kemudian saudara saksi, siapa yang menolak saudara Elva? Sejak awal saya masuk kantor itu tahun 2020. Apakah saudara saksi mengetahui perselingkuhan yang terjadi di area kantor pada Januari tahun 2024? Ya, saya tahu karena pada saat itu Elva ini bercerita kalau dia habis dimarahi oleh suaminya yaitu Rizky ketika si Rizky ini melihat rekaman CCTV dari kantor kami. Jadi saudara saksi ini kan di sini merupakan apakah di sini sebagai teman dekat atau sahabat dekat atau seperti apa? Dari Elva. Sahabat dekat Elva Yunanda. Dari saudara saksi ini kan merupakan sahabat dari Elva Yunanda ya. Saudara saksi tahu kalau Elva sedang dekat dengan pria lain. Ya, saya tahu karena pada saat itu Elva bercerita bahwa ini bercanda ya dengan rekan kantor dan dia berdoa mengampun seperti itu. Apakah selama saudara saksi bersahabat dengan Elva Yunanda pernah bercerita tentang kondisi keluarganya atau tidak? Tidak pernah. Jadi saudara saksi pernah nggak mendengar bahwasannya Elva mengalami kekerasan dalam rumah tangganya? Saya tidak pernah. Baik. Cukup majelis. Sudah cukup? Dari saksi, tadi saudara saksi ngomong bahwa saudara saksi ini sahabat dekat dari Elva Yunanda ya, dan sempat juga Elva Yunanda curhat ke saudara saksi bahwa dia dimakan suaminya karena ketahuan CCTV kantor selingkuh. Berarti kenal dengan siapa selingkuhan Elva Yunanda ini? Berarti Elva Yunanda ini membawa selingkuhan ke kantor begitu? Ya. Elva Yunanda ini membawa selingkuhannya ke kantor? Ya kan ke kantor, tapi saya tidak mengetahui namanya. Tidak mengetahui namanya. Tapi pernah melihat selingkuhan ini di kantor pernah? Jadi kan katanya terlihat dari CCTV kantor. Berarti Elva Yunanda ini antara selingkuhannya itu rekan kerja atau membawa selingkuhannya ke kantor kan? Yang mana yang benar? Cuma kerja atau membawa selingkuhannya ke kantor? Ada dua yang Berarti tidak pasti juga ya siapa ya? Baik, saudara saksi, pada saat saudara saksi mengambil gambar tadi, bagaimana saudara saksi bisa berada di satu tempat yang sama dengan Elva? pada saat itu kebetulan saya lagi mencari makan dan kebetulan saya lewat di jalan Merdeka. Saya melihat sekilas ada seseorang yang mirip dengan Elva dan saya memastikan apakah itu benar Elva. Setelah saya berhenti dan saya mencoba untuk zoom, ternyata itu benar Elva. Apakah ada tambahan lagi? Dari pihak kemudian juga? Cukup majelis. Dan tanggal 5 yang sudah juga mohon indikasi identitas dan surat tugasnya diambil. Mohon berubah. Jadi dia penggugat mengatakan bahwa akan menghadirkan satu orang lagi ya? Apakah ahli sudah hadir? Hadir. Tolong ambil untuk disumpah. Tahu kan hari ini sebagai bentuk? Tahu. Sudah siap disumpah? Sumpah berdiri. Panitera satu pembelaan sumpahnya. Nomor kedua kalau berdiri diri untuk membantukan tersebut. Baik, itu dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya
dengan sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. tidak lain daripada sebenarnya. Siapa namanya? Boleh coba perkenalan diri saja. Perkenalkan majelis, nama saya Nesa Kumiyanti, alamat di Adam Malik, Rumah Kita 2032, pekerjaan sebagai ahli forensik di Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani. Tadi sebagai ahlinya. Untuk pihak penggugat karena ini ahli kalian, silakan bertanya terlebih dahulu. Izin majelis, saudara ahli, pada korban ini kan terdapat banyak luka-luka lebam gitu kan. Bisa nggak ada menyimpulkan bahwa dari luka-luka tersebut itu akibat dari tindak kekerasan? Berdasarkan jenis dan lokasi korban yang ditemukan sangat konsisten bahwa cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau dorongan, sebagaimana dilakukan oleh korban. Pada saat itu kan kehamilannya kan berusia 2 minggu. Itu berisiko enggak pada janinnya korban kalau ada yang mengancam? Tidak ditemukan tanda-tanda yang mengancam kehamilan seperti pendarahan atau tidak ada. Cukup majelis. Silakan yang kedua. Baik majelis dan saksi, pada saat saudara saksi memeriksa penggugat, apakah saudari menemukan tanda trauma yang mungkin disebabkan oleh faktor selain kekerasan seperti kecelakaan atau sebab alamiah lainnya? Tidak ditemukan alasan yang pada penyebab lain. Bagaimana saudari bisa memastikan bahwa hasil visum itu objektif dan tidak berpengaruh dengan apa yang dilaporkan oleh korban? Karena pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta medis yang terangkat secara langsung tanpa dipengaruhi oleh laporan korban. Hasil yang disampaikan adalah apa yang ditemukan saat pemeriksaan. Cukup majelis. Cukup. Saudari ahli, berdasarkan luka-luka yang saudara periksa itu, dipastikan memang bahwa kekerasan luka tersebut timbul karena tangan kosong. Ya benar. Coba tolong saya melihat di visum dan lainnya nanti semuanya. Untuk yang kedua. Bukan semuanya tadi. Saya akan gambar bukan. Coba saudara kami untuk dengan informasi. Benar indikasi luka yang diterima oleh rekan dan ini memang benar tanah kosong tanpa ada indikasi benda tajam atau yang lain. Itu belum dari sudah turun tanah kosong ya. Apa menurut ahli luka-luka yang diterima dan ini kira-kira menimbulkan dampak jangka panjang nggak pada kesehatan saudara Anda? Kalau untuk korban mungkin tidak. Tapi mungkin bisa berpengaruh pada kehamilan terpengaruh. Oke, baik. Saudara ahli, apakah prosedur yang dilakukan saat pemeriksaan korban itu sudah sesuai dengan standar kedokteran forensik? Sudah majelis. Pemeriksaan dilakukan sesuai standar kedokteran forensik, termasuk anamnesis, pemeriksaan istri lengkap dan dokumentasi hasil pemeriksaan. Jadi kalau saya rasa sudah cukup, jadi kita terima kesaksiannya, kemudiannya diambil lagi identitas serta cucinya, dimohon untuk dilihat. Silakan ambil. Kedua pihak, apakah ada tambahan lagi? Dari penggugat cukup. Dari tersebut cukup majelis.
Cukup. Berarti kita sudah bisa masuk ke agenda kesimpulan ya. Iya. Untuk kesimpulannya, untuk pihak tergugat dulu. Beberapa lama. Dari pihak penggugat membutuhkan 3 hari. Dari pihak penggugat membutuhkan 3 hari. 3 hari juga. Kita 3 hari dari sekarang. 3 Februari 2025. 3 Februari 2025. Apakah akan agenda persidangan atau minggu nasional? Tidak ada lagi. Tidak ada. Pada itu agenda pembuktian ini kami anggap selesai. Sidang ditunda sampai pekan depan dengan agenda kesimpulan. Mohon untuk penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya hadir di waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sidang hari ini agenda pembuktian ditunda dan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon perhatiannya. Pada hari ini 3 Februari 2025 akan berlangsung sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 2135-Perdata B-2024-PN Samarinda antara Elva Yunanda sebagai penggugat dan Rizky Nurliansyah sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Gimana kabar para pihak hari ini? Saudari penggugat, saudari Yunanda masih tetap dengan prinsipnya. Iya, Majelis. Saya ingin cerah, Majelis. Untuk penggugat masih dalam agenda kesimpulan. Saya rasa untuk penambahan sudah cukup terlambat, tapi kami tetap terbuka supaya penambahan dalam persidangan. Langsung saja, sidang perkara perceraian dengan nomor register 2135-Perdata G-2024 Pengadilan Negeri Samarinda dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan agenda kita sebelumnya itu adalah pembacaan agenda kesimpulan. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap kesimpulannya? Sudah siap, Majelis. Untuk kuasa hukum penggugat, silakan dikumpulkan ditaruh di meja majelis. Silakan. Untuk kesimpulan ini, apakah para pihak bisa menyetujui bahwa kesimpulan ini saya anggap sudah dibacakan? Dari itu sidang kesimpulan saya anggap telah selesai. Untuk agenda berikutnya adalah agenda putusan. Untuk pembacaan putusan, kami dari Majelis Hakim akan mengadakan pada tanggal 10 Februari 2025. Apakah dapat dimengerti? Untuk para pihak penggugat, kuasa hukumnya diharapkan untuk hadir semua ya. Maka dari itu sidang agenda putusan ditunda pada tanggal 10 Februari 2025. Pada itu sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon perhatiannya. Pada hari ini 10 Februari 2025 akan berlangsung sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 2135-Perdata G-2024-PN Samarinda antara Elva Yunanda sebagai penggugat dan Rizky Nurliansyah sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap dan siap untuk mengikuti sidangan hari ini? Siap, Majelis. Seperti yang kita telah peringatkan sebelumnya, sidang hari ini adalah sidang pembacaan putusan. Dimohon untuk para pihak mendengarkan dan hadir semua hari ini. Maka itu sidang perkara nomor register 2135-Perdata G-2024 Pengadilan Negeri Samarinda dalam agenda putusan dibuka dan tertutup untuk umum. Putusan nomor 2135-Perdata G-2024 Pengadilan Negeri Samarinda. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan hakim majelis telah menyatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Elva Yunanda, agama Kristen, kerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jalan Juanda nomor 8, RT 023, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Rizky Nurliansyah, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Juanda nomor 8, RT 23, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat gugatan penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, telah mendengar jawaban-jawab yang diajukan oleh para pihak persidangan, telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak persidangan. Tentang dua perkara dianggap telah dibacakan. Dalam pertimbangan hukum menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat maupun tergugat datang menghadap masing-masing, kemudian berdasarkan ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan, para pihak diajukan untuk melakukan mediasi. Menimbang bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan pada majelis hakim untuk menunjuk mediator hakim di Pengadilan Negeri Samarinda. Kemudian majelis hakim menunjuk saudara Akmal Saiful Rizal sebagai mediator, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari mediator tanggal 25 November 2024 diketahui bahwa proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian telah gagal mencapai kesepakatan. Menimbang bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat di mana penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatan tersebut. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut penggugat mengajukan jawaban tertanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 23 Desember 2024 yang dalam dalil-dalilnya menyebut bahwa tergugat kurang menafkahi penggugat adalah tidak benar. Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya. 2. Bahwa benar dalam dalil yang menyebutkan penggugat kecanduan judi online namun hanya beberapa kali, tapi tergugat tidak lepas untuk memberi nafkah pada penggugat. Bahwa pada poin 5 dan 6 tergugat pergi keluar kota adalah urusan bisnis. Tergugat sudah cukup berkabar dan justru penggugat yang kerap kali tidak membalas tergugat. 4. Faktor tergugat berubah sikap karena tergugat kelelahan setelah pulang dari luar kota. 5. Bahwa tergugat memakai KDRT karena penggugatlah yang menjadi pemicunya karena kerap ketahuan selingkuh.
6. Bahwa penggugat sudah pernah ketahuan selingkuh sebelum puncaknya yang terjadi pada tahun ini. 7. Bahwa penggugat tidak pernah sekalipun memasak untuk suami dan tidak menyiapkan keperluan suami. Yang penggugat lakukan hanya mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak langsung pulang ke rumah setelah pulang bekerja. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat. Menimbang bahwa fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P7 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai. Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Saksi yang pertama, saksi Aprilia Kesana. Saksi yang kedua, saksi Jennifer Putri Wijayanti. Saksi ketiga, Merin Ananda Putri. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat menghadirkan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Atas nama Dr. Dea Savitri LSP MM FM SH, ahli forensik. Menimbang bahwa selanjutnya tergugat telah mengajukan alat bukti elektronik dan surat. Menimbang bahwa fotokopi alat bukti elektronik dan surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T7 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup. Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut, yang bernama Muhammad Adre Rabila. Yang kedua, Nur Fitria Kahani. Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 6 Februari 2025. Kesimpulan mana selengkapnya telah dilampirkan pula dalam berkas perkara ini, serta dianggap telah termuat dan terurut dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap telah memuat dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini. Menimbang bahwa setelah melalui proses pembuktian yang cukup, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan. Dalam pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang menyebabkan hubungan suami istri tidak dapat dipertimbangkan, seperti adanya perselisihan terus-menerus atau kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menimbang bahwa menurut pasal 1 huruf A Komplikasi Hukum Kristen Indonesia menyatakan bahwa perceraian dalam agama Kristen hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan mendasar seperti perzinahan, kekerasan berat, dan penelantaran yang tidak dapat diselesaikan. Menimbang bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para pihak di depan persidangan majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi yang telah dicatat pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 5 Agustus 2005 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 555/2005 yang pada awal perkawinan baik-baik saja dan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama Aprilia Kesana. Namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi pertengkaran atau perselisihan akibat perkara kecil. Menimbang bahwa dalam Matius ayat 19 Yesus menyatakan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Namun Alkitab juga memberikan pengecualian dalam Matius ayat 19 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika ada perzinahan atau pelanggaran berat terhadap perjanjian pernikahan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan
tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus-menerus, serta tindakan KDRT yang dilakukan tergugat, dan sebagai akibat pertengkaran dan percekcokan yang terus-menerus tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Menimbang bahwa Efesus ayat 5:25 sampai 28 menegaskan bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jamaatnya. Kekerasan fisik atau emosional terhadap istri adalah pelanggaran terhadap prinsip kasih. Menimbang bahwa penggugat menyampaikan bahwa hubungan pernikahan dengan tergugat telah mengalami keretakan serius akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat pada Agustus 2024. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi, anak, tante, dan tetangga yang menyatakan bahwa penggugat mengalami kekerasan. Alat bukti berupa foto luka P1, hasil visum P2, dan laporan kepolisian P3. Menimbang bahwa penggugat juga menunjukkan bukti bahwa tergugat telah mengurangi nafkah rumah tangga sejak Januari 2023 meski kondisi finansial tergugat memadai. Hal ini didukung oleh mutasi rekening P6 dan keterangan saksi anak yang menyatakan bahwa tergugat menggunakan uang untuk judi online. Menimbang bahwa benar tergugat kecanduan judi online, namun hanya beberapa kali, tapi tergugat tidak lepas untuk memberi nafkah pada penggugat. Penggugatlah yang terus merasa kurang dari apa yang telah diberikan oleh tergugat. Menimbang bahwa tergugat mengajukan tuduhan perselingkuhan terhadap penggugat dengan pihak ketiga. Tuduhan ini disertai bukti berupa foto dan tangkapan layar aplikasi T1 hingga T4 setelah melalui proses pemeriksaan dan validasi. Bukti tersebut dinyatakan otentik dan relevan untuk mendukung tuduhan perselingkuhan. Menimbang bahwa keterangan saksi dari tergugat yang merupakan rekan kerja memperkuat bukti tersebut dengan menyatakan adanya interaksi intens antara penggugat dan pihak ketiga yang menunjukkan hubungan tidak pantas dalam konteks pernikahan. Majelis Hakim menemukan bahwa kombinasi dari bukti digital dan kesaksian saksi memberikan dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penggugat telah melanggar prinsip kesetiaan dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang bahwa pernikahan adalah perjanjian kudus di hadapan Tuhan yang menurut kasih dan penghormatan dari kedua belah pihak. Efesus ayat 5:33. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar kehendak Allah dengan menjaga hubungan yang penuh kasih. Menimbang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kekerasan fisik dilarang keras. Fakta persidangan membuktikan bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang merusak harmoni rumah tangga sebagaimana juga dikatakan dalam Amsal ayat 15:1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Menimbang bahwa proses mediasi yang dilakukan sesuai pasal 16 PP nomor 9 tahun 1974 tidak membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipulihkan sebagaimana Paulus mengatakan dalam Roma ayat 12-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, alat bukti, dan dasar kitab suci, tindakan kekerasan fisik, penelantaran nafkah, serta kegagalan mediasi menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan. Menimbang bahwa perselingkuhan terhadap penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum maupun iman Kristen. Mengadili, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat Elva Yunanda untuk seluruhnya, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, memerintahkan para pihak penggugat dan tergugat untuk melaporkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000. Bagaimana para pihak? Apakah telah dipahami putusannya? Untuk
Pihak tergugat apakah akan mengajukan banding? Tidak. Oke. Jadi pihak tergugat tidak akan melakukan banding. Berarti saudara Rizky Nurliansyah serta saudari Novin Anda telah resmi bercerai. Mohon untuk penggugat dan tergugat untuk segera dijalankan apa yang telah terjadi. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda oleh kami di masa-masa Ramadan, SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Cynthia Clara Sembiring SHMH dan Evania Dwi Agustina SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim anggota dan dibantu Elza Azizah Kiranti SH dan Lydia Andriani SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri kuasa tergugat dan kuasa tergugat, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada hari itu juga. Bacaan putusan telah selesai, maka sidang perceraian dengan nomor register 2135/Perdata G/2024 dari Pengadilan Negeri Samarinda ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri.